Historia Biografi. Raden Mas Suryo Pranoto adalah termasuk pahlawan nasional yang pertama dikukuhkan oleh pemerintah bersama dengan Abdul Muiz dan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bangsawan yang sangat kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sikap kritisnya inilah yang membuat para penjajah tidak senang dengannya. Bagi yang belum mengenal siapa Raden Mas Suryo Pranoto, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Suryo Pranoto dilahirkan di lingkungan Kadipaten Pakualaman tanggal 11 Januari 1871. Suryo Pranoto dengan nama kecil Iskandar adalah kakak Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Secara genealogis, Suryo Pranoto adalah seorang bangsawan. Ia adalah putra sulung dari Kanjeng Pangeran Harya Suryaningrat, yang mana sang ayah sendiri adalah putra tertua dari Pakualam III. Ini berarti Suryo Pranoto adalah anak laki-laki pertama dari seorang putra mahkota. Namun, hak naik tahta sang ayah menjadi batal karena ia terserang penyakit mata yang mengakibatkan kebutaan. Iskandar sebagai anak bangsawan termasuk golongan pribumi yang kedudukannya disamakan dengan kalangan bangsa Eropa. Dengan statusnya itulah, ia bisa masuk sekolah rendah Eropa atau European Lager School (ILS). Setamat dari ILS, Suryo Pranoto mengambil Klein Ambtenaren Cursus atau kursus pegawai rendah yang kurang lebih setingkat dengan Meerut Gebreid Lager Onderwijs atau MULO yang sekarang setara dengan SMP. Memukul pejabat kolonial. Setelah lulus dari kursus tersebut, Suryo Pranoto diterima menjadi pegawai kantor pemerintahan kolonial di Tuban. Baru sekitar 6 bulan bekerja di kantor pemerintahan kolonial, ia akhirnya dipecat dari pekerjaan tersebut karena menempeleng seorang pejabat kolonial berkulit putih. Karena perlakuan pejabat kolonial berkulit putih itu yang tidak menghargai masyarakat pribumi. Sekembalinya dari Tuban, Suryo Pranoto langsung diangkat sebagai Wedana Sentana di Praja Pakualaman dengan pangkat Panji. Jabatan itu kurang lebih sama dengan kepala bagian administrasi istana. Mendirikan Mardikaskaya. Pada tahun 1900, Suryo Pranoto mendirikan sebuah organisasi bernama Mardikaskaya. Sebagian besar pengurus organisasi ini adalah kerabat Pakualaman. Mardikaskaya kurang lebih mirip sebuah koperasi simpan pinjam. Pada akhir tahun 1901, Suryo Pranoto mendirikan sebuah klub pertemuan dengan nama Societe Sutroharjo. Klub ini kurang lebih merupakan sebuah perpustakaan yang sangat sederhana. Dalam klub ini, orang bisa membaca berbagai bacaan seperti surat kabar dan majalah. Sehubung dengan keberadaan Mardikaskaya, ruang gerak rentenir semakin berkurang. Mereka sering menemui umpatan dan cacian ketika keluar masuk kampung-kampung. Akibatnya, konflik terbuka sering terjadi. Insiden-insiden tersebut dianggap oleh pejabat kolonial sebagai gangguan ketentraman umum karena keberadaan Mardikaskaya dengan Suryo Pranoto sebagai pendirinya. Oleh karena itulah, pejabat kolonial menyekolahkan Suryo Pranoto ke MLS atau Middle Rainbow School atau sekolah menengah pertama di Bogor. Bergabung dengan Budi Utomo. Sepulangnya ke Yogyakarta pada tahun 1908, ia menggabungkan diri pada perkumpulan Budi Utomo dan beliau diangkat menjadi sekretaris pengurus besar Budi Utomo dan berkedudukan di Yogyakarta periode setelah Dwitjo Sewojo. Kemudian pada permulaan tahun 1912, Pak Dwitjo Sewojo mengemukakan ide di Kongres Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda atau
atau PGHB di Magelang. Dengan membuat maskapai, asuransi usul itu diterima dengan gembira pada tanggal 12 Februari 1912 dengan nama Onderlijk Leven Verzekering Maatschappij. Kemudian Suryo Pranoto diangkat menjadi salah satu dewan komisaris bersama dengan Raden Mas Dwijo Sewojo, Raden Sastro Widijono, dan Dr. Raden Sustandar. Selama menjadi dewan komisaris, beliau tidak pernah menerima honorarium. Setelah itu, nama asuransi tersebut berubah menjadi Perasuransian Jiwa OL Miji Bumi Putra. Keluar dari Budi Utomo dan mendirikan Adidharma. Tidak puas bergerak dalam Budi Utomo karena tidak bersifat kerakyatan dan tidak revolusioner, ia minta diri keluar setelah usulnya untuk menolak menjadi pergerakan rakyat ditolak. Suryo Pranoto tidak tinggal diam, ia memperluas aktivitasnya sendiri langsung di kalangan rakyat jelata dan mendirikan Arbeidsleger Adidharma atau Barisan Kerja Adidharma pada tahun 1915 di Yogyakarta, yang organisasinya disusun seperti di dalam ketentaraan sampai ke pelosok-pelosok dusun, di lereng-lereng dan di puncak-puncak gunung ada wakil-wakilnya. Anggotanya diberi pangkat seperti dalam kemiliteran. Adidharma, kebaktian yang luhur bergerak di ekonomi. Usaha-usahanya meliputi tabungan, koperasi pertukangan, pendidikan, kesehatan, perbantuan, nasihat hukum, dan kesemua usahanya didasarkan atas gotong royong. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat umum atau rakyat kecil pada khususnya, yaitu SR, SMP, dan sekolah guru. Kegiatan yang lain adalah mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergerakan. Hasilnya antara lain timbulnya Young Islamited Bond. Beberapa usahanya yang lain antara lain mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf dan kerajinan tangan bagi kaum wanita. Suryo Pranoto juga membuka biro-biro penasehat hukum, khusus diperuntukkan bagi orang-orang desa dan ketika itu kurang terpelajar. Untuk membantu rakyat umum, didirikan koperasi gotong royong dengan nama Mardikaskoyo yang terbuka bagi para keluarga kaum pergerakan dan rakyat umum. Selain itu, ia mendirikan penerbitan penyuluhan, yakni Medan Budiman. Dalam periode Adidharma pada penerbitan buku kecil berjudul Kekuatan Batin, The Cardi Overwind. Karena pertumbuhan Adidharma sangat pesat dan besar pengaruhnya dan terang-terangan dalam aksi-aksinya serta membela keadilan terhadap kesewenang-wenangan alat-alat pemerintah Hindia Belanda sampai mirip suatu aksi politik, maka Arbeidsleger Adidharma dilarang. Kantor-kantor markas besarnya dijaga polisi untuk mencegah dan menakut-nakuti anggota-anggotanya yang berkunjung. Para pengurusnya dibayangi oleh dinas reses polisi dalam kehidupan sehari-hari. Bergabung dengan Partai Sarekat Islam. Suryo Pranoto masuk Partai Sarekat Islam pada tahun 1911 dan karena keaktifannya segera menjadi anggota pucuk pimpinan. Begitu aktif, tangkas dan beraninya sehingga ia menduduki tempat sebagai pembantu utama Cokroaminoto. Suryo Pranoto menjadi orang kedua di dalam partai. Dalam kursus-kursus partai yang secara periodik diselenggarakan di Jalan Kepatihan Pakualaman, Yogyakarta, Suryo Pranoto adalah seorang gurunya. Dalam Kongres SI di Surabaya tahun 1919, Suryo Pranoto mengemukakan bahwa kemenangan kelas dan menjadikan alat-alat produksi menjadi milik umum tidak harus dicapai dengan aksi bersenjata tetapi bisa secara moral, protes-protes, dan jika perlu dengan pemogokan. Kesemua itu harus dilakukan secara serentak. Selama menjadi pengurus Sarekat Islam, beliau pernah 3 kali dipenjara oleh pemerintah kolonial karena tulisan-tulisannya yang sangat kritis terhadap penjajah. Memimpin pemogokan terhadap buruh. Setelah pidatonya pada Kongres SI, Suryo Pranoto kemudian hari memimpin suatu pemogokan umum di kalangan kaum pekerja pabrik-pabrik gula yang bergabung dalam Sarekat Buruh pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1917, yakni PFB Personal Fabrics Bond di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemogokan ini yang pertama kali pada tanggal 20 Agustus 1920 di pabrik gula Madu Kismo. Dengan perbuatan ini, Suryo Pranoto melaksanakan teori pada praktiknya. Pemogokan ini begitu luas dan hebat, sehingga oleh The Express ia disebut The Stacking Koning atau Raja Pemogokan. Yang dihadapi sebagai lawan pada waktu itu adalah PEB, Politik Economy Board, di bawah pimpinan Engelembert dan Bruegers atau kumpulannya tuan-tuan pabrik. Keluar dari SI dan mendirikan PII. Pada era 1932 sampai dengan 1936, ironis sekali bahwa Suryo Pranoto yang ikut membesarkan SI melalui berbagai kritis pada tahun 1933 malah diskors bersama Dr. Sukiman Wiridjosanjojo oleh Cokro Aminoto dan Salim karena membongkar korupsi. Di kemudian hari skorsing dicabut dan mereka berdua keluar dari SI dan kemudian mendirikan Partai Islam Indonesia atau PII. Tetapi dalam partai ini ia kurang aktif karena agaknya merasa salah kira sebab asas dan programnya ternyata sangat jauh dari apa yang diangan-angankan sebelumnya. Tenaga dan pikirannya terutama dicurahkan untuk kemajuan PPPB atau Opium Brigade Board, dan Sekolah Adi Dharma Institute didirikan tahun 1917 di Yogyakarta. Dulu cabangnya di Malang, Surabaya, dan Magelang serta Kota Raja. Akhir hayat. Karena kesehatannya banyak sekali terganggu dan kekuatannya sudah mengurang karena tambah tua, maka ia terpaksa membatasi diri dalam lapangan Partai Islam Indonesia untuk lebih mencurahkan tenaga pikirannya guna kemajuan Sekolah Adi Dharma. Institut juga memberi kursus-kursus sore dan malam tentang ilmu pengetahuan umum pada orang-orang tua dan pemuda-pemuda yang kurang mampu membiayai pelajarannya tetapi mempunyai kecerdasan untuk hasrat yang lebih maju. Maksudnya ialah untuk mendapatkan pengalaman guna mendirikan universitas bagi rakyat lapisan bawah. Akan tetapi, kena rintangan on the reach for board yang dicabut kembali dengan perantara Tuan Gobius Advisuer Van Inland Sesaken. Pada tanggal 15 Oktober 1959, pada pukul 24.00, ia meninggal dunia disebabkan usianya yang sudah 88 tahun di Cimahi, Jawa Barat. Pada tanggal 17 Oktober 1959, jenazah dikebumikan di makam keluarga Rahmat Jati di Kota Gede, Yogyakarta dengan upacara pemakaman sebagai perwira tinggi. Atas jasa-jasanya, beliau mendapat penghargaan oleh pemerintah sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dengan nomor /SK/310 tahun 1959 dan Mahaputra tingkat 2 Republik Indonesia 17 Agustus 1960. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.